Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan beberapa aplikasi yang berhubungan dengan kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi kalkulator kimia. Nah, aplikasi kalkulator kimia ini ialah aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk menghitung rumus kimia. Langsung saja bisa kita lihat. Di dalamnya ini terdapat beberapa materi yang dapat memudahkan kita untuk menghitungnya. Misalnya, kita akan menghitung mengenai termokimia. Nah, di dalam termokimia ini terbagi lagi atas kalor sistem dan kalorimeter. Misalnya kita mau menghitung kalorimeter. Rumus kalorimeter itu kan CK kali delta T. CK itu sama dengan kapasitas dan delta T itu sama dengan perubahan suhu. Misalnya CK-nya diketahui 41 dan delta T-nya misalnya diketahui 12. Tinggal klik hitung, maka diketahui Q-nya itu 492,0. Jika ingin mengulang, tinggal klik clear. Misalnya kita mau mencari delta T-nya dan Q yang diketahui itu Q dan CK. Tinggal masukkan Q-nya misalnya 42 dan CK-nya 6. Tinggal klik hitung dan hasilnya 7,0. Jika kita ingin mencari mengenai materi yang lain, misalnya kita akan mencari mengenai laju reaksi. Nah, laju reaksi ini terbagi lagi atas molaritas 1, molaritas 2, dan pengenceran. Misalnya kita akan mencari molaritas 1. Nah, rumus molaritas itu kan sama dengan N per V atau mol per volume. Misalnya molnya diketahui 53, volumenya 8. Klik hitung. Nah, diketahui molaritasnya itu 424,0. Jika ingin menghitung mengenai materi yang lain, cara perhitungannya sama saja. Sekarang kita lanjutkan ke cara penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan kimia yang kedua. Aplikasi yang kedua ini namanya itu Analytical Chemistry. Nah, aplikasi Analytical Chemistry ini ialah aplikasi yang menyajikan rangkuman-rangkuman materi yang berhubungan dengan kimia. Langsung saja kita buka. Nah, di sini tuh banyak sekali materi-materi mengenai kimia. Ada pH, lautan standar, gravimetri, titrimetri, dan masih banyak lagi. Misalnya kita mau coba buka pH. Nah, di sini tuh dilengkapi juga dengan gambar, dan gambarnya itu berwarna, jadi memudahkan kita untuk memahami materi-materi yang kita pelajari ini. Dan rangkumannya itu lengkap juga, disertai dengan rumus juga. Nah, misalnya kita mau buka lagi mengenai indikator asam basa. Nah, di atas ini ada gambarnya. Ini ada gambaran juga, jadi semakin menarik untuk dipelajari dan semakin memudahkan untuk mengerti. Nah, ini juga dilengkapi dengan tabel, dan tabelnya itu berwarna, jadi sangat menarik. Nah, untuk ringkasan-ringkasan yang lain juga sama
seperti yang tadi. Oke, berikutnya lanjut ke cara penggunaan aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga ini namanya Soratik. Soratik ini ialah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh pihak Google pada tahun 2013. Nah, Soratik ini berfungsi untuk membantu kita mengerjakan soal. Langsung saja bisa kita lihat tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini tuh soalnya bisa di-scan atau difoto dan bisa juga ditulis. Kalau misalnya mau di-scan, tinggal foto aja soalnya yang jelas. Dan di sini saya mau mencoba dengan cara diketik. Nah, saya sudah menyalin soal dari Sipda. Sekarang tinggal klik ini. Nah, karena Soratik ini ya aplikasi yang dikembangkan oleh Google, maka ia terhubung dengan Google, web-web yang ada di Google seperti Brandly, Coursera, Alumni Tutorial. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir ialah cara penggunaan aplikasi rumus kimia lengkap. Nah, aplikasi ini sebenarnya sama saja seperti aplikasi analytical chemistry. Aplikasi ini menyajikan rangkuman-rangkuman materi yang berhubungan dengan kimia. Langsung saja bisa kita lihat. Nah, tampilannya itu seperti ini. Di sini tuh ada rumus kimia, flipbook, tabel periodik, unsur, kamus kimia, dan daftar nama senyawa. Misalnya kita mau melihat mengenai rumus kimia. Nah, rumus kimia ini terbagi lagi. Ini ada banyak. Nah, ada banyak sekali. Misalnya kita mau melihat rangkuman dari materi mengenai kelarutan. Nah, ini dia isinya. Singkat namun jelas, dan di sini tuh dilengkapi dengan gambar juga. Jadi dapat memudahkan kita untuk mengerti mengenai materinya. Sekarang misalnya kita buka lagi mengenai hukum Faraday. Nah, ini dia tampilannya, disertai dengan rumus-rumus juga. Rangkumannya itu singkat namun jelas dan mudah dimengerti. Sekarang kita lanjut dengan flipbook. Nah, flipbook itu seperti ini. Dia itu seperti PowerPoint yang ada slide-slide-nya gitu. Kalau mau ganti slide tinggal klik ini yang ada di sebelah kanan. Nah, ini dia. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk yang lainnya juga sama. Terima kasih.